Nah, selama Bapak tinggal di sini nih Pak, pas kampung ini kosong, sempet gak nih Pak Nanang ngalamin kejadian horor gitu Pak? Kalau penampakan mah ya ada. Oke, apa tuh yang Bapak lihat? Ya, Kemarin saya lagi di dalam rumah, terus ada suara-suara, ya saya keluar, saya lihat ya ternyata bukan makhluk biasa gitu. Kira saya kucing atau apa, tahu-taunya orang lagi nangis. Auranya lumayan sih Sob. Ya namanya tempat kosong gitu ya, udah nggak ditempatin yang notabene awalnya rame gitu Pak ya, tiba-tiba sepi kayak gini ya. Itu apa nih tuh? Anak, itu bro situ. Itu jam. Buru. Ini lokasi di mana kemarin salah seorang warga Somang bertakbir memohon keselamatannya daerahnya atas musibah banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslow. Kali ini Sob, kita nggak gibah misteri dulu nih. Kali ini kita masuk ke segmen gibah misteri belusukan. Nah, semoga segmen kali ini teman-teman suka nih. Kali ini gua ada di Desa Somang yang letaknya di daerah Banten ya. Dan kampung ini bisa dibilang udah kosong nih Sob, udah nggak berpenghuni. Dan banyak rumah-rumah yang terbengkalai. Kurang lebih ada 50 hektar kurang lebih ya. Nanti lebih detailnya kita bakal nanya nih sama salah satu narasumber yang kebetulan beliau masih bertahan di desa ini. Yang notabene udah hampir mungkin 98% kosong. Tapi ada beberapa rumah yang masih tetap bertahan kayak gitu kan. Dan kita bakalan nanya lebih detail sama beliau. Oke, kita lihat dulu kondisinya ya. Dan ini bener-bener kosong Sob. Udah nggak berpenghuni gitu, dan ada banyak tuh di sana jajar-jajaran rumah-rumah ini yang bener-bener kosong dan udah dihancurin. Jujur ya, gue sempat penasaran ya kenapa kampung ini bisa kosong dan ada hal mistis apa sih yang ada di tempat ini. Nanti bakal kita tanya langsung sama narasumbernya. Oke, langsung aja kita ke rumahnya nih. Sekarang jam 3:30 sore. Kita gaskan. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di depan rumahnya si bapak. Oke, kita samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Nanang. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Saya Badru Pak. Ya, nah ini Pak Nanang nih yang kita udah konfirmasi ke Pak Nanang ya. Pak, kebetulan saya kamera langsung on nih Pak. Tadi kan saya perjalanan lumayan panjang nih Pak. Tadi pas saya masuk ke sini tuh udah kosong-kosong nih Pak Nanang. Iya, itu udah pada ditinggalin. Tinggalin ya? Iya. Oke, nanti kita Sob bakal nanya lebih banyak ke Pak Nanang ini Iya. tentang kondisi sekitar desa ini. Ya nanya tipis-tipis aja lah, nggak usah terlalu detail atau gimana. Yang penting kita explore tempat ini. Oke Pak, kita berangkat yuk. Iya. Nah nih Pak, mau tanya sedikit Pak. Mungkin teman-teman juga yang penonton di rumah nih penasaran nih Pak. Iya. Berapa hektar sih Pak ini kampung ini Pak? Kurang lebih 50 hektar ada. 50 hektar? Iya. Banyak banget Sob. Dari ujung timur sana sampai ujung barat. Itu batasnya sampai rumah saya tuh. Sana. Iya. Nah nih Pak, kenapa sih Pak kampung ini bisa sampai kosong gini Pak, ditinggalin sama masyarakat sekitar sini Pak? Ya, kampung ini kan ada program pemerintah. Katanya mau dibendung, ini kena genangan itu. Genangan banjir atau gimana Pak? Mau digenang, dibikin waduk. Oh waduh. Iya. Iya.
Jadi ini kampung ini sengaja diginiin pengen dibikin waduk Iya. besar iya. gitu, Pak. Sama pemerintah. Pemerintah daerah Banten atau gimana, Pak? Pemerintah pusat. Oh, Ini pusat. mah sudah negara ini mah. Oh, negara. Jadi Iya. bukan provinsi lagi nih. Bukan. Oh, iya iya. Dan sejak kapan nih Pak warga-warga sini mulai pergi dari daerah sini gitu? Sejak tahun 2020 tuh. Iya. Udah mulai pembayaran itu mulai pindah dikit pindah sampai kosong seperti ini gitu. Oh, itu pindahnya serempak atau gimana, Pak? Enggak serentak jadi 10 orang, 10 orang. ya 15 orang, jadi 20 orang gitu. Iya. Terus nih Pak, kalau untuk warga sekitar sini Pak ya, Iya, iya. sebelum kampung ini jadi kosong gini Pak ya, biasanya kehidupan sebelum pindah di sini dia kerjanya lebih kemana Pak? Entah petani, entah apa gitu Pak? Kebanyakan yang tani, ada yang ke kota. Oke. Nah, kan Pak Nanang ini kan masih bertahan di desa ini ya Pak? Iya, iya. Kalau boleh tahu nih Pak, kurang lebih berapa keluarga yang masih bertahan di sini Pak? Itu di rumah saya tuh di daerah sana, daerah Kinasul, yaitu ada 14 rumah lagi 14 rumah yang Iya. masih bertahan. yang masih bertahan. Oh. Belum ada penggeseran tuh. Nah terus nih Pak, kan warga kan pasti dari cucu, kakek, nenek, buyut mungkin udah asli warga sini Pak ya. Iya. Mereka kenapa sih Pak kok mau pindah dari tempat ini gitu Pak? Ya mau gak mau kita harus pindah. Kan udah rencana pemerintah ini. Oh. Ya kita harus pindah. Dan ini tadi sempat jalan ya, tadi kita sempat muter-muter tuh kampung ini dan luas ya Pak ya? Luas, sekitar 50 hektaran. Iya, dan rumahnya itu nggak jauh-jauhan, rapet gitu Pak. Udah padat. Padat itu. Dan nih Pak, ini kan banyak nih Pak bangunan-bangunan kayak gini nih Pak, yang hancur gitu Pak. Iya. Sengaja dihancurin dari yang punya atau emang hancur dengan sendirinya Pak? Dihancurin sama yang punya. Kenapa tuh? Diambil gentingnya, itu diambil kayunya, diambil itu kusen. Kusen. Oh. Keramiknya masih yang masih bagus itu diambil. Jadi buat digunain lagi nanti di sana Ya. mungkin ya. Oh gitu. Nah nih Pak, kan sebagian warga udah pindah dari kampung ini. Apa sih Pak yang Bapak rasain semenjak mereka pergi dari kampung ini? Sepi, ini kampung dulunya ramai. Iya. Sekarang udah nggak ada penghuninya, jadi sepi. Tapi untuk masalah air gimana Pak? Untuk masalah air, Iya. ya Dan masalah listrik tuh Pak. masalah air dan listrik itu kan di rumah saya belum dicopot tuh, masih aktif. Kalau rumah-rumah yang kayak gini-gini Pak, Udah nggak ada, udah diambil itu. Saluran-saluran strumnya udah diambil, KWH-nya itu udah diambil. dicabut-cabutin. Udah Dan pada ini dicabutin. di belakang kita ada masjid nih Pak ya, Iya. Pak Nanang ya. Iya, Nah ini masjid dulu ini Pak rame Pak. rame, Rame, sangat ya. rame. Oke, sampai ditinggal begini aja ya Pak Iya. ya. Sayang banget dia Pak, kalau bisa Sayang. dilihat ya. Hmm. Dan mungkin masjid ini ada penggantinya atau emang nggak ada Pak? Ada penggantinya. Ada? Nah, dari pemerintah. Oh iya, Dibikinin lagi, dibangun. dibangun lagi. Di Iya. desa mana tuh Pak? Di sana, di Kadu Bongkok. Kadu Bongkok. Iya. Oh jadi sama pemerintah nggak dibongkar, nggak gituin aja, tetap ada Enggak. penggantinya. Ada. Oh iya iya. Ganti lebih bagus. Lebih bagus ya. Iya. Semenjak kosong ini Pak ya, banyak gak sih Pak warga-warga yang luar dari kampung ini datang ke sini buat nongkrong atau sekedar iseng nih, maaf ya, Iya. mungkin tempat mesum. Enggak ada. Nggak ada, Pak, ya? Iya. Aman ya? Ya aman di sini Iya. mah. Takut katanya. Takut? Ke kampung sini mah. Nggak macem-macem lah ya. Enggak ada yang macam-macam di sini. Iya, karena kan banyak kasus yang kalau tempat seperti ini dua pasangan tuh Iya. nyari tempat yang sepi-sepi Pak, kayak gitu ya. Nah tadi kita sempat lewat tuh Pak jalanan tuh ya, dan masih banyak motor dan mobil lalu lalang tuh Pak. Iya. Itu akses apa tuh maksudnya Pak? Itu mau mandi ke kali. Itu warga sini atau yang tetangga? Warga yang udah pindah ke daerah Kadu Bongkok, ke daerah Kupa, itu ke daerah Cigodag, itu kan airnya kurang. Ya kalau mau mandi ya ke Ciberang. Apa emang dari dulu sering di tempat mandi atau gimana Pak? Sebelum kering begini, jadi tidak ada yang mandi gitu. Ini mah kan musim kemarau, jadi banyak yang mandi ke sungai. Oh gitu ya, mungkin karena di rumah airnya Kecil, kecil. ya, jadi- cuma untuk masak, minum aja. Buat mandi gak ada itu. Oke. Dan dulu nih Pak ya, kan pernah sempat dapat informasi kalau itu ada banjir yang benar-benar katanya sampai kelelep rumah. Itu benar Pak? Bener, Itu banjirnya berupa apa tuh Pak? ya sampai sini. Lumpur itu.
campur air. Oke. Ya, ke sini. Jadi warga semua mengungsi ke sana. Oh, jadi ini rumah ini tenggelam gitu. Tenggelam gitu. Nih. Segini tuh. Per itu, per kusen tuh. Oh, Sampai kusen itu air 2 meter itu. iya iya. Jadi mungkin antisipasinya udah pindah gitu ya Pak? Iya, iya, lebih baik pindah gitu. Benar-benar. Itu pas banjir itu Pak, air hujan atau dari air kiriman atau emang air dari perbukitan-perbukitan ini Pak, sekitar sini? Itu air kiriman jadi hujan itu. Oke. Tapi air sangat gede itu. Pantes ya pemerintah langsung bikin program seperti ini ya demi Iya. keselamatan warga sekitar Iya. juga ya Pak ya. Mungkin kalau banjirnya segini sih masih oke lah ya Pak. Iya. Oke, Ini masih sudah mengkhawatirkan gitu. mengkhawatirkan. Pemerintah sayang pada kita. Benar-benar. Dan mau nggak mau ya Pak ya, walaupun dengan berat hati, ya kita kata lahir di sini, orang tua di sini, buyut di sini, dengan berat hati pindah juga ya Pak ya. Pindah. Dan semoga ya saudara-saudara kita yang udah pindah dari desa ini diberikan kesehatan dan Iya. hidup lebih baik lagi di desa yang mereka tempatin sekarang. Desa yang baru, Di desa yang baru ya. Nah, by the way Pak, nama desanya apa nih Pak? Desa Sukarame, Sukarame, Kecamatan Sajira, Sajira, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Banten, Rangkas Bitung, Banten. Sukarame, tapi sekarang sepi Pak. Suka sepi. Rumahnya yang salah satunya nih masuk ya. So, Bener-bener kosong ya Pak ya. Oh iya, pintu-pintunya udah nggak ada loh, iya. dibawa-bawain ya Pak ya. Ya, udah dibawa sama yang punya. Punya. Sampai pintu pun nggak ada gitu kan, mungkin masih bisa dimanfaatin buat di rumah yang barunya gitu kan. Dan genteng-gentengnya pun yang masih bagus dibawa-bawain. Alhamdulillah gitu. Oke Pak, tadi saya lihat di depan kayak ada makam gitu Pak ya. Nah itu makam itu tadi saya lihat dibongkar-bongkarin Pak. Itu gimana Iya. Pak maksudnya? Itu dipindahkan. Oh dipindahin? Iya. Oh, Ke sana, ke TPU baru, ke Kadubongkok. oh jadi sampai makam pun kuburan tuh dipindahin Pak? Dipindahin semua. Kerangka-kerangkanya kayak gitu, tulang-tulang benulang. Berarti tanggung jawab pemerintah ya? Sampai makam pun Ya, dipindahin. dipindahin ya. Oke kita lihat Pak ya. Kayak gimana sih kuburannya itu? Nih sob. Nah, kayak gini nih. Oke. Karena udah mau maghrib nih, mungkin kita istirahat dulu. Nanti habis maghrib kita lanjut lagi explore daerah-daerah sini, perkampungan di sini. Kita lihat suasana malam seperti apa sih? Kan kalau siang seperti ini masih ada warga-warga sekitar yang lalu lalang ya, bolak-balik. Mungkin karena jalur tembusan ya Pak ya. Iya. Dari warga kampung sebelah atau kampung sini dia jalan pintas gitu. Tapi kalau malam kita lihat ya seperti apa sih suasananya gitu. Oke Pak, kita istirahat dulu Pak ya. Iya. Kita break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob kita udah di lokasi lagi nih. Dan tadi setelah sore kita muter-muter, kita jalan-jalan. Dan sekarang kita mau jalan-jalan malam. Dan kali ini gua nggak mau sendirian nih. Gua ngajak tim gua biar merinding bareng. Oke, sob, kita alhamdulillah udah ketemu sama Pak Nanang lagi Pak ya. Iya. Alhamdulillah kita udah sekarang kurang lebih jam 8:30 malam. Kita mau muter-muter daerah sini. Kita jalan-jalan malam. Oke Pak, Iya. sambil dijelasin Pak ya. Iya. Oke, nah ini masjid yang tadi sob, yang tadi sore sempat kita lewatin ya Pak. Nah, selama Bapak tinggal di sini nih Pak, pas kampung ini kosong, sempat gak nih Pak Nanang ngalamin kejadian horor gitu Pak? Atau diganggu sosok apa gitu, atau suara-suara apa gitu Pak? Karena penampakan mah ya ada. Oke, apa tuh yang Bapak lihat? Ya semacam kelelawar gitu, kelelawar besar tuh. Iya, iya. Itu maksudnya nampakin ke Bapak gitu? Ya, Nongol? malam Jumat itu. Shit, itu. Oke, kalau kayak suara-suara gitu Pak? Banyak suara-suara mah, jadi kayak burung hantu gitu. Bapak mungkin pernah dengar gitu dari warga-warga sekitar gitu atau teman-teman Bapak yang masih stay di sini, apa masih pernah juga digangguin sama sosok-sosok apa gitu Pak? Ngeganggu mah enggak gitu, cuma
lihat gitu. Oh, ditampakin gitu ya, Pak? Iya, Iya, nih kayak bangunan ini, Sob, nih. Tuh udah kosong semuanya kan. iya. Oh, ini bekas apa nih, Pak ya, kalau boleh tahu, Pak? Ini speed tank. Oh, speed tank, iya. Tuh, bawah gitu ya. Iya. Sampai lihat ya, Sob, pohon ini loh, pohon pisang. Ada di tengah dalam rumah. Gitu. Itulah, saking suburnya Indonesia. Iya. Sampai pohon aja ada dalam rumah gitu kan. Indonesia subur. Indonesia tanah airku. Ini sadu ya. Ini yang jalan yang kita lewatin ya, Pak. Iya. Masih dilewatin juga gak, Pak, sama orang-orang sekitar sini, Pak? Masih, jadi cari rumput, cari kayu gitu. Oh, tapi kalau malam gini, Pak, Oh, kalau malam gini mah sepi. sepi ya, udah nggak ada Sudah ya. pada takut semua. Iya, iya. Dan kita jalan-jalan malam nih, Pak ya. Iya. Nggak apa-apa, Pak, ya, Nanang ya. Iya. Silaturahmi gitu kan. Insya Allah niatnya baik. Nah nih Pak, rumah nih rapet nih ya, termasuk rapet Pak. Sangat rapet gitu. Berarti penduduknya banyak, Pak. Banyak. Kira-kira 1000 kakak lah. Sekarang sisa 14 kakak atau berapa kemarin, Pak? Iya, 14. 14 ya, termasuk Pak Nanang ya ini ya. Iya. Sampai rumput-rumputnya udah tebel-tebel gitu ya, Pak ya. Mhm. Ke dalam masih banyak ya, Pak ya. Iya tuh. Bangunan-bangunan. Ya luas. Oh. Ini gang masuk gang ini masih banyak, Pak. Banyak. Itu rumah Masih juga. jauh. Masih jauh ya? Iya. 50 hektar ya. Iya. Mungkin karena tempatnya luas banget ya, Pak ya. Kita Iya, nggak iya. bisa muter sampai ujung-ujung gitu, Pak Iya, ya. iya. Sebagian aja. Jadi ini Sob, ini rumah nih. Rumah ini, bekas Ini rumah. bekas rumah tuh, bangunan ini sampai pohonnya tuh tebel banget gitu. Tuh di sana pun ada rumah tuh, bangunan-bangunan rumah yang udah ditutupin sama pohon rumput, daun-daun liar ya, Pak. Auranya lumayan sih, Sob. Ya namanya tempat kosong gitu ya, udah nggak ditempatin yang notabene awalnya rame gitu, Pak ya. Tiba-tiba sepi kayak gini ya. Oke, mungkin kita muter kesan lagi kali, Pak ya. Iya. Oke. Iya. Nah nih Pak, pas kan Bapak kan sama saya nih ya, sama Iya. jalan-jalan kita malam-malam nih Pak. Selain sama saya, pernah gak Pak muter-muter sendirian, iseng-iseng muter-muter kampung ini gitu? Sendiri. Iya, Pernah. pernah. Iya. Oh, Siang. oh siang, Iya. kalau malam belum pernah Pak? Belum pernah. Oh, berarti first time nih Pak ya, Iya. perdana ya. Oke, jalan-jalan malam memang syahdu Pak. Oke, kita lanjut lagi Pak. Jauh. Masih jauh. Awas, paku. Itu apa nih, Pil? Mana? Itu belah situ. Aduh, jangan. Buru. Lu mau lihat? Awas. Aku. Nyatanya balang. Dia ngagetin kita namanya. Wih.
Oke, setelah tadi kita muter-muter, kita jalan-jalan tadi sama Pak Nanang, dan kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu narasumber warga sekitar yang mau bercerita tentang kisah pengalamannya. Mungkin pengalaman horor ya Sob ya. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Oke. Siapa namanya Bang? Jalu. Pak Jalu. Iya. Manggil abang atau bapak enakan ya? Ya abang aja lah. Abang aja lah ya, biar enak Bang ya. Oke, by the way, terima kasih ya Bang Jalu ya udah nyempetin waktunya nih. Nah nih Bang Jalu, tadi kan saya udah sempat muter-muter nih Pak ya. Iya. Dan ini kampung benar-benar kosong ya Pak ya. Bener-bener kosong terbengkalai. Nah nih Bang, ini kampung kenapa kok bisa sampai kosong kayak gini Bang? Awalnya sih ada banjir bandang. Oke. Banjir bandang, terus ya warga pada ketakutan, ya kan? Pada ketakutan. Ya lama kelamaan intinya ada waduk karian. Oke. Ada waduk karian. Ya terus minta dibayarin lah sama pemerintah. Oh dari pihak warganya berarti? Iya. Oke. Itu banjirnya kalau boleh tahu maksudnya gimana tuh Bang? Banjirnya berapa meter atau banjir sampai nimpah-nimpah rumah gitu atau gimana Bang? Ya sampai nimpah rumah, sampai hancur-hancur rumah lah. Bahkan yang banjir bandang pertama banyak rumah yang hancur. Iya, iya. Jadi warga pada takut ada kedua kalinya ada banjir bandangnya. Tahun berapa tuh Bang kalau boleh tahu? Seingat saya tahun 2019. Oh ya, sebelum pandemi berarti ya. Iya. Dan tadi masih ada nih yang sempet tinggal di sini ya Pak ya. Iya. Tadi sempet ngomong sama Pak Nanang, 14 keluarga. Kurang lebih segituan kurang lebih ya. Kurang lebih. Termasuk Bang Jalu juga nih. Iya, iya. Nah, harapan dari Bang Jalu nih, mungkin entah ke penonton, entah ke pemerintah nih, Iya. atau segera atau gimana nih Pak? Harapan saya jangan sampai dulu dibendung lah maksudnya. Karena mata pencaharian masyarakat sebenarnya adanya di Kampung Somang. Di kampung ini ya, Somang Iya. ini ya. Oke. Sekarang ada yang pindah ke Kampung Cipager, Kampung Sintalwangi, Paja intinya kan. Semuanya kerepotan lah nyari pekerjaan gitu kan. Iya. Apalagi masalah sembako. Oke, sembako ya Pak yang. Intinya masalah sembako. Semuanya sekarang pada beli beras. Iya. Kalau dulu kan mungkin nanam atau gimana? Nanem, iya. Nanam ya. Nanem. Pada panen kan lumayan gitu kan. Iya. Pada punya sawah sendiri atau kuli atau kerjalah sama orang lain. Iya. Akhirnya hingga sampai kosong kayak gini ya Bang ya. Iya. Nah, terus kan termasuk Bang Jalu nih yang masih bertahan di sini ya Bang ya, masih stay di sini ya maksudnya. Ya, ini kan tempat kosong nih Bang. Yang awalnya rumah ada isinya rame nih kampung, saya yakin nih kampung rame karena rapet gitu kan. Memang benar. Nah tiba-tiba kosong gini nih, sempat gak Bang ngalamin kejadian horor gitu atau gangguan-gangguan dari gaib yang iseng-iseng gitu ke Abang? Ya kalau dibilang sih sempat, cuma kan saya nggak banyak omong. Iya. Gitu kan, cukup saya sendiri yang tahu ada suara apa saya samperin. Tahu-taunya ya ada, tapi saya biarin aja lah karena dia nggak mengganggu saya pun nggak ganggu gitu kan. Suara apa tuh Bang kalau betul? Kayak suara nangis, ketawa, apalagi yang ada di pohon-pohon ya Iya, iya. gelantungan ada lah. Ada yang gelantung. Sosok apa kalau tahu itu Bang? Kayak kuntilanak kayak gitu ada. Terus yang matanya merah, badannya hitam tinggi ada. Ada juga di sini. Mungkin ya namanya kan kita hidup berdampingan ya Bang ya. Iya. Dan gangguan apa lagi tuh Bang Jalu? Kemarin saya lagi di dalam rumah, terus ada suara-suara, ya saya keluar, saya lihat ya ternyata bukan makhluk biasa gitu kan. Kira saya kucing atau apa, tahu-taunya orang lagi nangis. Oh, Cewek lah. cewek. Iya, dekat rumah saya. Iya, iya. Tadi sempat muter-muter, hawanya juga beda sih Bang. Pasti beda ya. Ya kayak gimana gitu ya. Ini saya yakin sih, ini kampung rame ini Bang. Rame banget kampung ini. Iya, dan nah untuk masalah Abang nih, misalkan kayak beli beras atau beli perlengkapan buat masak lah ya di rumah gitu ya Bang ya. Sekarang Abang ini sementara belinya kemana tuh Bang? Sedangkan warung kayaknya lumayan jauh juga dari sini nih Bang. Ya sekarang kalau mau belanja kayak jajanan anak-anak, ya sekarang ke atas. Jauh tuh Bang? Ya lumayan lah, mungkin sekilo gitu. Sekiloan? Iya. Iya, iya. Dan itu tadi di belakang itu Bang, yang saya tadi sempat sholat maghrib di situ. Iya. Itu kan ada musola satu tuh. Iya. Nah itu belum kena dihancurin seperti ini atau emang bakalan permanen tuh musola itu Bang? Ya pasti ya bakal dihancurin.
Ya. Kayak seperti inilah Masjid yang disimpan sini tadi ya. apa yang bisa dipakai yang kemungkinan dibawa ke musolah lagi gitu kan. Iya, iya. Kemungkinan. Suasananya sih syahdu, Bang. Suara jangkriknya dan sama suara yang aneh-aneh gitu kan. Ya, sekarang mah kampung yang paling rame seperti kayak di sawah lah. Iya, iya bener ini. Ini kayak perkebunan ditambahin sama bangunan-bangunan kayak gini. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Dan kayaknya kita juga sama tim nggak lama-lama juga di sini ya Bang ya. Iya. Karena suasana juga kayak semakin gimana gitu kan. Kayaknya juga aduh. Syahdu nih Bang. Oke, nah sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Bang ya. Oke. Sebenarnya pertanyaan terakhir ya, dan mungkin maaf ya Bang ya, kali ini kita syutingnya agak sedikit kecot gini nih, karena suasananya bikin kayak gimana gitu, pengen buru-buru selesai gitu Bang. Iya pasti. Karena hawanya lain lagi lah. Nah itu dia, dan nih Bang, sekali lagi harapan Abang nih ketika nanti pindah dari tempat ini gitu kan, terus ke tempat yang baru, entah buat pemerintah, entah buat warga-warga yang pernah tinggal di sini, entah buat penonton yang nonton video ini gitu Bang. Iya. Harapan dari Abang tuh Bang. Harapan saya kemungkinan ya kalau ini sudah jadi di waduk Karian Oke. atau jadi banjir bandang lagi, intinya tolonglah dikasih pekerjaan gitu kan. Seperti dulu lah, kayak sekarang sawah udah pada nggak punya. Cuma sekarang pengen sawah lagi kan susah Bang. Iya benar Bang Jalu. Kalau bikin sawah lagi, rumah dibayarin cuma buat rumah lagi, sawah nggak kebeli lagi, Iya. uangnya udah pada habis bikin rumah doang. Oh benar. Jadi berkata setelah pindah malah bingung ya Bang ya. Bingung. Menyesuaikan tempat baru Iya. dan arah pekerjaannya seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi harapan Abang pindah pun masih diperhatiin kayak masalah gimana nih, masalah bertaninya di mana gitu ya mungkin ya Bang ya. Benar. Iya, Seperti saya kalau sudah pindah cari pekerjaan kemana lagi kan, iya, iya. bingung gitu. Benar-benar. Jadi intinya saya bukannya masalah saya betah di sini, tapi kalau udah waktunya disahkan sama pemerintah di Kampung Somang ini, ya saya pun nggak bisa tinggal di sini karena saya tetap harus pindah kan gitu. Iya. Karena apa? Karena udah dibayarin sama pemerintah. Benar-benar. Nggak beres. Cuma saya manfaatin rumah bekas orang tua di Kampung Somang ini sebelum di Waduk Karian ditutup. Ya, karena ya mau nggak mau atau gimana ya, ini tempat kelahiran Abang mungkin. Emang benar. Iya. Tempat kelahiran saya. Setiap orang ketika dengar atau kisah tanah kelahiran tuh berat ya Bang ya. Berat. Iya, apalagi kita harus pindah dari tanah kelahiran. Iya. Kalau misalnya kalau kayak ngerantau, oke lah sementara kita masih bisa datang lagi ke sini. Iya. Tapi kalau harus pindah dan datang ke tempat baru yang notabene kita masih asing dan masih banyak penyesuaian, agak sulit ya Bang ya. Iya. Terutama masalah pekerjaan juga ya kayak gitu. Oke, dan kita sama tim dan penonton semua semoga Bang sehat selalu dan Pak Nanang juga sehat selalu, Bang Jalu, dan semoga apa cita-cita yang Abang dan Bapak Nanang harapkan semoga cepat tercapai ya Bang ya. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir perjalanan ini. Dan di dalam segmen Gibah Misteri Belusukan, kita ada di kampung apa Bang lebih jelas? Kampung Somang Girang. Somang Girang, Iya, Desa Sukarame. Sukarame, Iya. Rangkas Bitung, Rangkas Bitung. Kecamatan Sajira, Oke. Kabupaten Rangkas Bitung. Oh, Banten ya, Provinsi Banten ya. Dan gue senang banget berkesempatan bisa hadir di tempat ini, silaturahmi dengan Bang Jalu dan Pak Nanang juga, ramah dan welcome, dan terima kasih Bang Jalu ya, karena udah nyempetin waktunya nih. Oke, mungkin kita closing, sampai jumpa di kisah selanjutnya dan di penyanyi selanjutnya. Dadah. Oke, dan inilah suasana malam seperti ini di kampung yang udah tak berpenghuni, dan mungkin setelah ini kita bakalan explore lagi, muter-muter, tapi mungkin singkat aja ya karena suasana sudah nggak mulai kondusif, kita juga aktif pada lelah, dan
Ya ini nggak kebayang sih. Dan gue juga berharap semoga warga yang pernah tinggal di sini, asli warga sini, dan mereka pindah dari kampung ini, semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya yang berlimpah ya, dan dapat kerjaan yang baru yang lebih baik lagi. Karena dengan kondisi seperti ini ya mau nggak mau mereka juga harus pindah kayak gitu ya. Mungkin berat pastinya, karena Kampung Somang ini pasti punya banyak kenangan ya buat mereka-mereka yang asli warga sini yang harus pindah. Dan yang gua jalanin ini jalan utama mungkin ya, akses lalu lalang orang, dan sampai ini aja tuh lebet banget. Oke, dan ini kita ada salah satu mungkin ya, ini sumur nih, sumur yang gali itu ya. Oh iya, yang begini ya, yang di ini ya. Oke, pokoknya sahdu lah. Dan ini perdana mungkin ya ekspor kayak gini. Ternyata enakan podcast. Lebih santai, lebih selon, dan lebih merinding gitu kan. Kalau sekarang gue yang merinding banget karena tempat-tempat yang syahdu seperti ini mantap pokoknya.